Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim di hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu matematika penting tidak, Pak, Bu? Penting buatan ilmu matematika? Penting. Penting atau penting banget, Pak, Bu? Penting saja atau penting banget? Penting saja. Pak Edi panjenengan guru matematika nggih? Oh, dari Batu Mirang mungkin. Ya mungkin olahraga. Oh. Temriki wonten sing guru matematika, Pak, Bu? Mboten enten. Enten. Oh, di rumah. Matematika adalah salah satu ilmu yang penting. Di antara hal yang menunjukkan bahwa ilmu matematika itu penting, di antaranya napa, Pak, Bu? Di antaranya apa? Tadi katanya ilmu matematika itu penting. Nah, di antara hal yang menunjukkan bahwa ilmu matematika itu penting napa, Pak, Bu? Ya. Kalau misalnya orang tidak bisa ilmu matematika, dia tidak bisa menghitung, ya. Apalagi sebagai seorang pedagang, maka sudah seharusnya, sudah sewajibnya bagi dia untuk bisa menguasai ilmu matematika. Paling tidak ya penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kalau misalnya ada seorang pedagang, kok dia tidak bisa ilmu matematika, kira-kira apa akibatnya, Pak, Bu? Rugi, ya. Balik modal be ora, ya. Malah tombok, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu matematika itu penting, apalagi bagi seorang pedagang. Temriki wonten pedagang, Pak, Bu? Wonten kathah nggih. Nah, ini panjenengan yang profesinya sebagai pedagang, maka sudah seharusnya ya minimal pahamlah apa itu pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Tidak hanya dalam masalah duniawi saja, Pak. Dalam agama kita, agama Islam, ada juga ajaran yang memerlukan ilmu matematika. Apa iya, Mas? Iya. Contohnya di pelajaran faraid. Ya, napa niku faraid? Pembagian waris. Kalau misalnya seorang hakim, ya, seorang qadhi, ketika ditanya tentang masalah waris,
kok dia tidak bisa ilmu matematika, ya hitung-hitungannya bakal amburadul, ya. Orang yang menghitung warisan, orang yang menghitung faraid yang akan dibagi kepada keluarga mayit yang ditinggalkan, maka dia juga harus pintar matematika. Kalau tidak, nanti ya pembagiannya tidak sesuai dengan syariat. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sepakat bahwasanya ilmu matematika adalah ilmu yang penting, bahkan sebagian ada yang mengatakan sangat penting. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak semua yang ada di dunia ini bisa kita hitung dengan matematika, atau bisa kita katakan tidak juga bisa kita logikakan semuanya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita hitung dengan ilmu matematika. Oleh karena itu jangan sampai kita mendewakan dalam tanda kutip ilmu matematika. Karena tidak semua yang ada di dunia ini bisa dimatematikkan. Saya kasih contoh misalnya. Ada si A dan si B, sama-sama dari Kedung Menjangan, naik motor ke, misalnya kemana Pak? Bu? Dari Kedung Menjangan ke Kedung Menjangan, Kalun-alun misalnya nggih. Dari Masjid Sakinah misalnya ini, A dan B mau pergi kemana? Ke alun-alun bareng, sama-sama naik motor. Cuma bedanya si A ini menggunakan kecepatan 60 km per jam, kadang 10 km per jam. Kalau ada lampu merah dia berhenti, kalau ada lampu kuning dia jalannya bakal hati-hati, ya. Kalau ada tikungan dia akan sedikit ngerem. Ini si A. Adapun si B, dia dari sini ke alun-alun, menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 100 km per jam. Digaspol, tidak memperdulikan tikungan, tidak memperdulikan lampu merah, kuning, hijau, pokoknya digaspol Pak Bu. Nggak ada rem, nggak ada berhenti. Kira-kira secara ilmu matematika, secara logika, siapa dulu yang akan nyampe ke alun-alun Pak Bu? A atau B? B. Kenapa? Karena kecepatannya yang lebih tinggi daripada si A. Itu secara matematika, dan ini salah. Adapun kenyataannya yang nyampe dulu ke alun-alun sinten? A apa B? A apa B Pak Bu? Ya A lah, ya. Kalau B itu mungkin nyampe ke rumah sakit atau ke kuburan. Kenapa? Loh, naik motor digas terus, nggak rem, ya nggak berhenti, nggak pelan-pelan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang ada di dunia ini bisa dihitung dengan ilmu matematika atau dengan logika. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula dalam agama kita. Di agama kita, agama Islam itu mengenal yang namanya keberkahan, yang namanya berkah. Dan berkah itu tidak bisa dimatematikkan Pak Ibu. Yang namanya berkah tidak bisa dimatematikkan. Dan tentunya matematika manusia dan matematikanya Allah itu jauh berbeda. Contohnya apa Ustaz? Contohnya di sedekah. Ketika panjenengan mengeluarkan harta panjenengan, secara logika kan hartanya panjenengan itu berkurang. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyedekahkan harta kita, mengeluarkan harta kita di jalan Allah, ternyata kata Rasulullah SAW, harta kita itu tidak berkurang. Ya. Orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka hartanya tidak berkurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang itu tidak akan mengurangi hartanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Napa ngendikane Rasul, Pak, Bu? Sedekah yang dikeluarkan dari harta seseorang tidak akan mengurangi hartanya. Nah, ini kan apa ya? Tidak sesuai dengan ilmu matematika kita. Bukankah kalau kita mengeluarkan harta berarti harta kita kurang? Uang kita misalnya 100.000, lalu kita keluarkan 50.000. Berarti tinggal pinten, Pak, Bu? 50.000. Ya. Ini dengan hitungan-hitungan kita, dengan hitungan matematika kita. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkurang. Pripun niku, Pak, Bu? Nah, inilah yang dinamakan dengan berkah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis tersebut. Kata beliau, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekurang-kurangnya ada dua makna, ada dua maksud. Yang pertama adalah ketika seseorang menyedekahkan hartanya, maka harta yang lain yang masih tersisa itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menutup kekurangan-kekurangan harta yang lainnya. Misalnya panjenengan menyedekahkan hartanya panjenengan infak untuk pembangunan masjid, untuk wakaf Al-Quran, maka hartanya panjenengan yang sisa, yang masih di bank, masih di ATM atau di dompet atau di bawah bantal, bawah kasur, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditutup kekurangannya. Misalnya ada sebagian hartanya panjenengan yang didapatkan mungkin dengan jalan yang kurang baik, ya, sedikit melenceng mendapatkannya. Nah, itu akan ditutupi kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberkahi. Dan berkah ini bisa dirasakan kita, Pak, Bu. Beda ketika kita mengeluarkan harta kita untuk di jalan Allah dengan mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Biasanya kalau kita telah mengeluarkan harta kita untuk sedekah, untuk membantu orang, itu biasanya hati kita merasa tenang. Nggih mboten, Pak, Bu? Nggih. Apa merasa nyesel? Nggih. Pada umumnya kita pasti akan merasa senang, merasa tenang. Alhamdulillah bisa ikut membantu. Alhamdulillah bisa ikut melihat saudara kita senang mendapat bantuan. Beda halnya ketika kita mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang makruh atau bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya orang-orang yang menyesal ketika dia memiliki uang, dia memiliki harta banyak, kok untuk sesuatu yang haram. Go urun judi misalnya, untuk togel, untuk membeli minuman-minuman keras. Kelihatannya pas mereka beli dan menikmati minuman keras tersebut, kelihatannya bahagia. Tapi sesungguhnya jamaah sekalian, hati mereka itu hancur dan sangat sedih. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan yang tidak benar, bahkan yang diharamkan, 100% dia tidak bahagia, Pak. Hatinya itu akan tersiksa karena dia mengeluarkan sesuatu yang Allah titipkan kepada dia bukan pada haknya. Ini yang pertama kata Imam An-Nawawi, yaitu hartanya akan diberkahi dan akan menutup kekurangan-kekurangan yang lainnya yang ada di dalam hartanya. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, orang yang menyedekahkan, kata Rasulullah, yang menyedekahkan hartanya tapi tidak berkurang, kata beliau rahimahullah ta'ala, dia akan mendapatkan pahala
yang terus mengalir dan akan mendapatkan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik. Ini yang kedua kata Imam An-Nawawi, Pak Bu. Ketika seseorang menyedekahkan hartanya, dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dan akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat. Panjenengan pernah memberi sesuatu ke orang lain, Pak Bu? Atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, mendapatkan hadiah? Pernah, Pak Bu? Pernah, Pak. Ketika panjenengan mendapatkan hadiah dari orang lain, pasti tumbuh keinginan, perasaan ingin membalasnya. Ingin apa, Matan? Ketika kita mendapatkan hadiah dari suami kita, mendapatkan hadiah dari istri kita, dari sahabat kita, dari teman kita, pasti kita ada keinginan untuk apa? Membalasnya. Dan ketika kita ingin membalas kebaikan tersebut, pasti kebaikan tersebut jauh lebih baik dari apa yang dia beri. Misal pas kita lagi puasa Senin Kemis, saudara kita juga ada yang puasa, tahu kita juga puasa. Lalu saudara kita ngirimi misalnya apa biasanya, Pak Bu? Kalau maghrib, kalau Ramadan, kolak nih. Saudara kita ngirimi kolak ke kita. Ya. Ini untuk buka puasa. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Nah, ketika kita mendapatkan kolak tersebut, kita akan tumbuh rasa ingin membalas kebaikan yang diberikan oleh tetangga kita. Dan tentunya ketika kita ingin membalasnya, balasan tersebut jauh lebih baik daripada yang dia berikan. Misalnya memberikan apa, Pak Bu? Tanggane ngai kolak, kita balasnya pakai apa? Opor ayam, Masya Allah ya. Nggak mungkin, jangan sampai kita dikasih kolak, dikasih sayur, balasnya cuma piring bersih, piring kosong ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, bayangkan Pak Bu, ketika sesama manusia saja kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik, apalagi ketika kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan hal tersebut. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti. Bayangkan, Allah yang akan menggantinya. Dan tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti hartanya, mengganti harta seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sesuatu yang lebih buruk. Gak mungkin Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 36, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian keluarkan dari harta kalian untuk di jalan Allah, untuk sedekah di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Maka dia akan menggantinya. Mengganti apa? Harta yang dikeluarkan. Lalu di ayat tersebut Allah tekankan, wa huwa khairur raziqin. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemberi rizki. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 36. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan jangan terlalu lama berpikir ketika kita ingin sedekah. Jangan terlalu lama untuk berpikir ketika kita ingin sedekah, apalagi ketika Allah menitipkan harta yang begitu banyak kepada kita. Jangan merasa kita sudah mengeluarkan harta kita di jalan yang mungkin menurut kita itu ini sudah dikeluarkan untuk ini. Tapi ternyata sejatinya sebenarnya itu belum apa-apa di mata Allah. Maka dari itu ketika kita sudah memiliki harta banyak, sisihkan harta kita untuk membantu orang lain. Terlebih lagi di zaman ini yang qadarullah masih ada wabah ya, di zaman wabah ini, wabah virus corona.
Dan sedekah di zaman yang seperti ini itu termasuk sedekah yang afdal, Pak. Sedekah yang afdal. Ini disebutkan oleh sebagian ulama ketika menafsirkan salah satu ayat di surat Al-Balad, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal surat Al-Balad itu tentang manusia yang dia merasa sudah mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang menurut dia baik, Allah bertanya dan Allah bersumpah, falaqatahamal aqabah. Dan sungguh manusia itu apakah memang sudah mengeluarkan hartanya di jalan yang sukar, jalan yang berat, yang menurut sebagian manusia atau kebanyakan manusia jalan ini adalah jalan yang berat. Apa jalan yang berat itu? Wa ma adraka mal aqabah. Dan apa yang dimaksud dengan jalan yang berat itu? Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Kemudian yang selanjutnya kata Allah, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makanan, menyedekahkan makanan di hari kelaparan, di hari yang penuh dengan kesulitan. Ya. Ini yang dimaksud dengan jalan yang berat. Kok bisa dimaksud dengan jalan yang berat? Kenapa? Karena pada umumnya manusia itu cinta harta. Ketika hartanya akan dikeluarkan untuk membantu saudaranya, dia merasa berat. Ya. Nah, kita sudah belum? Sudah membantu saudara kita yang terpapar virus mungkin atau sedang isoman. Kita sudah atau belum menyisihkan harta kita untuk mereka? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi rahimahullah mengenai hadis manaqasat shadaqatun min malin. Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengurangi hartanya. Yang pertama adalah hartanya itu akan diberkahi, kekurangannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata beliau rahimahullah, hartanya meskipun berkurang tapi Allah akan memberikan pahala yang terus mengalir dan akan menggantinya baik di dunia maupun di akhirat. Kok bisa Ustaz harta yang kita keluarkan itu mengalir? Dalilnya apa? Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu 'anhu min illa min salas." Apabila seorang hamba dia meninggal dunia, ya, maka seluruh amalannya itu akan terputus kecuali 3, Pak. Yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyatin. Seluruh amalannya akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya. Panjenengan menyedekahkan harta panjenengan untuk pembangunan masjid, maka panjenengan akan kecipratan pahala dari kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid tersebut. Apalagi sering digunakan untuk sholat 5 waktu, untuk pengajian, ya. Atau misalnya untuk membeli Al-Quran lalu diwakafkan. Setiap huruf yang dibaca oleh orang yang membaca Al-Quran dari Al-Quran tersebut, panjenengan juga akan mendapatkan pahala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pahala orang yang menyedekahkan hartanya untuk kebaikan di jalan Allah akan terus mengalir sampai hari kiamat, ya, sampai barang tersebut berhenti untuk dimanfaatkan. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita malas atau pelit untuk bersedekah, karena apa yang kita punya ini hanyalah titipan dari Allah, dan tentunya setiap titipan itu akan kembali pada yang menitipkan. Panjenengan dititipi motor, bukan berarti motor itu miliknya panjenengan. Panjenengan dititipi harta oleh Allah, berarti harta itu bukan milik panjenengan. Maka
salurkanlah atau berikanlah kepada yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.